Perkenalkan, nama saya Lydia Nandala Rosa, NIM 8604132237, Program Studi PGSD Fakultas FKIP UPBJJ UT Medan, semester 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, serta bagaimana filsafat ilmu berperan besar memperkuat fondasi, keilmuan, dan nilai-nilai dalam dunia pendidikan. Topik ini sangat penting karena pendidikan bukan sekedar proses mengajar, melainkan upaya membentuk manusia yang utuh, dan filsafat ilmu menjadi landasan berpikir kritis di dalamnya. 1. Peran filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan dan pengarah bagi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu menjelaskan apa itu pendidikan, apa hakikat manusia, dan tujuan akhir pendidikan, sehingga ilmu pendidikan memiliki dasar yang jelas dan tidak sekedar menjadi praktik tanpa makna. Ia menegaskan bahwa pendidikan adalah ilmu yang sah karena memiliki objek kajian, metode, dan tujuan yang terdefinisi. Filsafat ilmu menetapkan standar keilmuan, cara berpikir yang logis, sistematis, teruji, dan objektif. Ia mengawasi agar teori, metode, dan penelitian pendidikan tidak sembarangan, melainkan didasari prinsip keilmuan yang benar sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Filsafat ilmu juga menanamkan nilai seperti kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kemanusiaan ke dalam setiap konsep dan praktik pendidikan. Ilmu pendidikan tidak hanya berbicara tentang cara mengajar, tapi juga tentang apa yang diajarkan dan untuk apa diajarkan, agar pendidikan menghasilkan manusia yang berkarakter. Singkatnya, filsafat ilmu menjaga agar ilmu pendidikan tetap kokoh, ilmiah, dan bernilai luhur. 2. Bagaimana pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Hubungan ini bersifat timbal balik. Pendidikan yang bermakna dan bernilai juga memberi dampak besar bagi perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah lapangan uji nyata bagi gagasan-gagasan filsafat. Konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat diuji penerapannya dalam proses pendidikan. Apakah teori tersebut relevan, efektif, dan bermanfaat bagi manusia? Masalah-masalah nyata dalam pendidikan, misalnya bagaimana cara siswa memperoleh pengetahuan, apa tujuan pendidikan yang ideal, atau bagaimana menilai keberhasilan belajar menjadi bahan refleksi baru bagi filsafat ilmu untuk mengembangkan dan memperbarui pemikirannya. Pendidikan juga menyebarkan pemikiran filsafat ke masyarakat luas, sehingga gagasan filsafat tidak hanya ada di buku, tapi hidup dan berkembang dalam kehidupan nyata. Jadi, pendidikan adalah tempat di mana filsafat ilmu terus bertumbuh, diperkaya, dan disempurnakan. Filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena mampu membedah dan menjawab setiap persoalan pendidikan dari 3 sisi utama, yaitu ontologi, menjawab apa itu pendidikan, apa hakikat manusia yang dididik. Contoh, jika kita memahami manusia sebagai makhluk yang berpotensi berkembang, maka pendidikan harus dirancang untuk mengembangkan potensi itu, bukan sekedar memberi materi. Ini membedah masalah, apa sasaran, dan hakikat kegiatan pendidikan. Epistemologi, menjawab bagaimana kita memperoleh pengetahuan, bagaimana cara mengajar dan belajar yang benar. Ini membedah masalah metode, cara berpikir, dan kebenaran ilmu. Misalnya, apakah pengetahuan itu diterima pasif atau dibangun sendiri oleh siswa? Jawaban ini menentukan strategi pembelajaran. Aksiologi, menjawab untuk apa pendidikan, apa nilai dan tujuannya. Ini membedah masalah manfaat, etika, dan tujuan akhir pendidikan. Misalnya, pendidikan tidak hanya untuk kerja, tapi juga untuk membentuk akhlak dan kebijaksanaan. Dengan ketiga sudut pandang ini, setiap masalah pendidikan bisa dilihat secara mendalam, lengkap,
dan terarah, seperti pisau yang membedah sampai ke akarnya. 4. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Berikut contoh nyata penerapannya. Dalam kebijakan, pemerintah menyusun kurikulum berbasis kompetensi. Berdasar ontologi, manusia memiliki berbagai potensi. Epistemologi, pengetahuan dibangun lewat pengalaman. Aksiologi, pendidikan harus berguna bagi hidup. Maka kurikulum tidak hanya berisi materi, tapi juga keterampilan, sikap, dan nilai. Dalam kurikulum, di sekolah ada mata pelajaran pendidikan karakter. Ini didasari aksiologi. Pendidikan harus membentuk nilai baik, juga pendekatan belajar aktif berdasar epistemologi. Pengetahuan lebih dipahami jika siswa berperan aktif. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya memberi ceramah, tapi juga diskusi, praktik, dan penelitian kecil. Ini berdasar pandangan ontologi. Siswa adalah subjek aktif, dan epistemologi, pengetahuan didapat lewat pengalaman dan berpikir. Semua langkah ini tidak kebetulan, tapi didasari pemikiran filsafat ilmu yang kuat. Filsafat ilmu adalah fondasi, pengarah, dan alat analisis bagi ilmu pendidikan. Sebaliknya, pendidikan adalah tempat di mana filsafat ilmu tumbuh dan diterapkan. Keduanya saling menguatkan agar pendidikan tetap bermakna, ilmiah, dan mampu mencetak manusia yang berkualitas.